Hardcore di Malang bukan hanya sekedar musik dengan nada keras, melainkan sebuah bentuk ungkapan sosial. Musik hardcore sendiri berkembang pertama kali sebagai bentuk reaksi terhadap kondisi sosial dan politik tahun 1970-an di Inggris dan Amerika Serikat. Di tengah keramaian kota Malang, terdapat sebuah subkultur tumbuh dan berkembang. Sejak akhir tahun 90-an, Malang telah menjadi salah satu pusat pergerakan musik hardcore di Indonesia yang mencari identitas dan kebebasan. Musik hardcore sendiri telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak muda di kota ini. Di tengah kerasnya musik hardcore, muncul gerakan straight edge yang mengajak orang untuk menjauhi alkohol, narkoba, dan kebiasaan merusak lainnya. Gerakan ini merupakan bagian dari Ideoscape, sebuah aliran ide global yang melintasi batas budaya dan negara, sebagaimana yang dijelaskan oleh Appadurai. Straight edge membawa nilai-nilai hidup sehat dan mandiri yang tidak hanya berkembang di tingkat global, tetapi juga diterima dan diterapkan dalam berbagai komunitas, termasuk di kota Malang. Awalnya sih dulu ya nemu band lah, band apa ya, teman-teman tuh pada dengerin ada band namanya Minor Threat, itu dari DC. Salah satu juga yang memeloporin gaya hidup Stray Kids itu. Dari situ saya dengerin beberapa lagunya dan lirik-liriknya tentunya, dan dari situ juga saya nemu band-band yang sama-sama menyuarakan Stray Kids itu, terutama di scene New York hardcore. Hal itu tuh keren menurutku. Kerennya kenapa? Karena aku bisa hidup sehat. Aku nggak ngerokok, nggak minum, nggak narkoba, gitu-gitu, dan bisa diterima juga di scene hardcore yang banyak orang yang memilih untuk tidak melakukan hidup yang sehat gitulah. Rulesnya sih yang dari sana, jadi orang Stray Kids tuh nggak minum, nggak ngerokok, nggak narkoba, sama yang terutama tuh nggak gonta-ganti pasangan. Jadi mereka emang menyuarakan Stray Kids itu emang untuk hidup lebih sehat gitu. Olahraga lah, kayak badminton gitu-gitu, lari. Kita banyak ketemu, terus sama-sama menemukan kesukaan yang sama gitu. Sharing sih, banyak berbagi informasi juga. Enak sih kak, orang-orang lebih menerima karena aku nggak yang militan banget, nggak yang harus gencer campaign kayak buat ayo hidup saya ini nggak, kan itu hidup masing-masing kan. Tapi setidaknya untuk membentuk diriku sendiri ya, aku berbagangi salah satunya sama straight edge itu. Kalau simbol sendiri sih, yaitu tadi pertama kita biasanya pakai simbol X di tangan kayak gitu-gitu. Dari situ seharusnya beberapa orang udah tahu kalau oh kita pelaku Stray Kids gitu di skena. Menghargai sih, lebih menghargai sih, jadi nggak nawarin ketika di gigs, nggak nawarin untuk minum bir, minum alkohol. Intinya dengan kita Stray Kids tuh kita juga nggak menutup komunikasi gitu loh dengan yang nggak Stray Kids. Jadi intinya kalau bisa Stray Kids ini kayak melebur aja sih sebenarnya. Jangan ngotak-ngotakin, maksudnya sebenarnya kita sama aja dengan golongan lain. Straight edge adalah pilihan, tetapi bukan pembatas. Ini adalah bagian dari keberagaman yang memperkaya komunitas hardcore. Sebuah pengingat bahwa ada banyak cara untuk melawan dan banyak cara untuk merayakan kebebasan. Dalam komunitas hardcore, semua suara berharga. Straight edge bukan pengecualian. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari perlawanan, kebersamaan, dan semangat.